Halo brosis, balik lagi di channel Pong Design It. Nah, kali ini gue mau share nih tentang gimana caranya kita bisa setting conditional formatting di Microsoft Excel kayak gitu. Nah, gimana caranya? Gampang banget. Namun sebelumnya bantu support channel gue dengan cara like, comment, share, and subscribe channel ini. Oke, gak usah lama-lama lagi, langsung kita bahas kuy. Nah, sebelumnya gue pernah bahas nih tentang gimana caranya setting conditional formatting di Highlight Cell Rules. Nah, kalau selanjutnya gue mau bahas mengenai top bottom atau top bottom rules ya. Jadi gimana kita nyeting yang top 10 above ataupun top 10 below. Jadi top 10 yang di atas dan top 10 yang di bawah. Nah, pertama-tama bro harus punya terlebih dahulu nih data yang mau dipakai. Nah, sini gue pakai data nilai siswa 9B. Situ ada nama siswa, tes 1, tes 2, mid, UAS, nilai akhir, dan juga status kelulusan. Dari situ kita mau setting nih mana yang top 10, mana yang top below, mana yang lain sebagainya, kayak gitu. Nah, pertama kita akan bahas mengenai yang top 10 items. Nah, apa nih top 10 items? Dan top 10 items ini maksudnya gini. Jadi, dari sekumpulan data yang kita punya, kita mau cari nih 10 besarnya gitu. Jadi top 10 ini adalah kita punya 10 besarnya. 10 besar gimana? Jadi kita coba kita blok. Jadi gue blok dari tes 1 ya, dari nama Jonathan Christie sampai di Setiawan gue blok. Kemudian conditional formatting, pilih top bottom rules, pilih top 10 items. Nah, di sini gue mau dapetin jadi format cells that contain rank in the top. Jadi maksudnya mau berapa besar nih yang lo brosis mau taruh atau brosis mau kasih fill, mau kasih warna, mau kasih conditional formatting. Nah, kalau secara umum itu dia akan setting 10 kayak gitu. Jadi dari data 15 ini dia akan otomatis 10 karena di bagian sininya bagian inputnya udah diblok, udah diisi secara otomatis angka 10. Tapi misalkan brosis maunya gue maunya tuh 7 deh, nggak mau 10. Tinggal ganti dengan 7, maka yang diblok adalah 7 nilai tertinggi dari sekumpulan data tersebut. Itu, jadi fungsinya dari top 10, selain dia bisa memberikan top 10 atau top 10 gitu ya, kita bisa custom mengenai jumlahnya. Jadi mau 7 silahkan gitu ya. Mau kemudian misalkan mau 5 deh gue, 5 bisa. Atau misalkan gue mau 3 bisa gitu. Nah, misalkan gini jumlahnya, misalkan di sini kan gue mintanya 3 ya, tapi kenapa kok 4? Iya, karena ada 4 nilai yang sama. Jadi misalkan nih ada di sini contohnya langsung 4 ya gitu. Misalkan langsung 4, karena apa? Ada nilai 100 yang jumlahnya 4. Nah, jadi si Excel ini juga bingung juga nih. Semua nilai sama nih keempatnya. Jadi top 10-nya itu adalah keempat nilai ini karena semuanya menggunakan nilai angka 100 gitu. Top 10 jadi 3 item yang berbeda yang paling tinggi kayak gitu. Oke, karena gue belinya 3. Tapi kalau 10 berarti 10 item tertinggi yang berbeda dari data sekumpulan data yang persis punya kayak gitu. Nah, warnanya bisa di custom. Misalkan mau hijau, monggo silahkan. Mau di custom misalkan gue maunya yang beda deh. Misalkan gue maunya yang biru kayak gini gitu. Silahkan gitu. Langsung jadi. Tinggal oke lah. Kemudian jadi. Ini adalah fungsi dari top 10 roles ya. Kalau tadi di top bottom roles itu fungsi dari top 10 items, top 10 items. Nah, lalu apa nih bedanya dengan top 10%? Wah, top 10% maksudnya apaan tuh? Nah, gini. Jadi misalkan brosis punya, kalau gue contoh 15 data ya. 10% dari 15 itu kan 1,5. Maksudnya 1,5 itu adalah jumlah 10% dari data tersebut. Jadi misalkan gue mintanya top 10 10 besar 10% dari sorry ini tadi udah klik ya. Setelah gue belum top 10%. Nah, misalkan gue punya 15 data. 10% dari 15 itu kan 1,5 ya. Nah, maka dari itu dia akan munculnya itu cuma 1 karena dia di round down ya. Jadi dibulatkan ke bawah
Gak sampai lebih 1,5, lebih dari 0,5 maksudnya untuk persentasenya. Maka dari itu dia dipilihnya 1 kayak gitu. Jadi 10% dari total data. Itu fungsi dari top 10%. Kemudian gue maunya 20% dari total data nih. Jadi top 20%. Berarti kira-kira berapa? 3. Karena gue punya 15 data. 15 data ini dikalikan dengan 20% gitu kan. 20% kan 0,2 ya. Jadi 15 kali 0,2 kan otomatis 3. Nah, jadi 3 data lah. Jadi 20% top 20% ya. Gitu. Jadi rumusnya gampang banget. Jumlah data dikalikan dengan persentase yang dimau, akan muncullah field yang dimau kayak gitu. Jadi fungsinya top 10% itu bukan top 10 itemsnya, tapi top 10% dari total datanya kayak gitu. Mudah banget kan? Nah, mungkin di sini masih banyak yang bingung. Nanti kalau misalkan masih bingung, Bruce bisa langsung komen, gue bisa langsung bantu di chat kayak gitu. Nah, nggak terlalu beda dengan yang top 10 items. Nah, di sini selanjutnya itu ada top bottom items. Bottom 10 items gitu. Jadi ini kebalikan dari top 10 items. Kalau top 10 items jadi yang paling atas ya, 10 teratas, 10 data berbeda teratas yang gue punya. Nah, kalau bottom 10 items berarti itu yang terbawah. Jadi 10 data terbawah yang gue punya. Gimana contohnya? Gini. Jadi gue punya 15 data, ketika gue klik tadi bottom 10 items, maka akan ditunjukkan 10 data terbawah. Jadi sekumpulan data yang gue punya. Kayak gitu. Nah, 10 data terbawah ini dia langsung akan muncul kayak gini. Nah, jadi dari 15 data, inilah data-data yang paling bawah. Nah, yang paling tinggi itu nggak diblok. Kayak gitu. Di sini kita bisa juga custom jumlahnya. Kalau misalkan gue mau jumlahnya gue ganti deh, nggak 10. Misalkan gue ganti jadi 6. Mau nggak? Silahkan kayak tadi bisa. Jadi ini langsung ada 6 data terbawah yang gue punya. Misalkan gue maunya 4 nih, silahkan. Monggo 4 bisa langsung jadi. Kayak gitu. Untuk nilai itu bisa di custom, jumlah ya, maksudnya jumlah bisa di custom. Kemudian warna juga bisa di custom. Mau hijau silakan, atau misalkan mau gue custom deh, custom beda banget gitu, mau kuning gitu. Oke. Eksekusi bro. Langsung jadi. Nah, itu fungsinya dari bottom 10 items. Jadi kita bisa mendapatkan secara lebih cepat mana nih 10 item terbawah kitanya gitu. Nah, setelah itu selanjutnya di sini setelah kita punya top bottom 10 items, ada juga namanya bottom 10%. Gimana nih? Nah, ini hampir sama kayak top 10% tadi. Jadi untuk dapetin jumlahnya kita bisa ngaliin dulu. Nah, jadi kita bisa ngira-ngira dulu. Misalkan gue punya 15 data nih. Otomatis kalau gue setting 10%, ada berapa data nih yang bakal di fill. Rumusnya gampang banget untuk dapat jumlah data yang bakal di fill kalau 10%. Jadi gini, sama kayak tadi, jumlah data dikalikan persentase dikalikan jadi jumlah data dikalikan persentase berapa. Jadi contoh, gue punya 15, persentasenya 10 atau 10%. Jadi kan 0,1 ya. 15 kali 0,1 hasilnya 1,5. Nah, karena angka desimalnya tidak lebih dari 0,5, maka dari itu dia pasti di rundown atau dibulatkan ke bawah menjadi 1. Maka dari itu, yang di block atau yang di fill itu cuma 1 data. Nah, 1 data paling rendah. Jadi, data paling rendah di sini yang gue punya itu adalah 72. Jadi, 10% dari total data gue yang paling rendah itu adalah nilai 72. Itu fungsi dari bottom 10% ya. Jadi, dia mencari dulu berapa persen nih dari total datanya. Dan nanti kalau brosis misalkan 20 data gitu ya, nanti yang ditunjukkan akan 2 gitu, bukan 1. Kenapa? 20 data kali 10% atau 0,1 kan 2. Maka dari itu 10% bottom 10% dari data yang brosis punya. Kalau brosis punya 20 data, maka yang ditampilkan atau yang di block atau yang di fill itu ada 2 data gitu. Gak cuma 1, tapi langsung 2 data karena jumlah datanya. Jadi makin gede data, persentasenya juga akan makin gede karena brosis kan pengalinya jumlah data akan makin gede juga di situ.
kayak gitu. Jadi kalau 10%, kalau 10% itu kan otomatis dari total jumlah data. Jadi bukan dari total yang lain-lain, tapi dari total jumlah data. Itu akan memudahkan Brosys dalam analisa. Jadi kalau top 10 kan kita cuma fokus di 10 teratas ya. Jadi 10 items doang yang di fill atau di conditional formatting. Nah, kalau 10% dia akan lebih custom, dia akan lebih adaptable dengan kondisi jumlah datanya, kayak gitu. Misalkan gue maunya warna lain gitu, bosen nih warna merah, terus gue mau custom deh. Aku mau agak biru redup. Kemudian oke lah, kemudian jadi kayak gitu. Nah, misalkan gue selanjutnya nih, setelah gue setting bottom 10%, gue mau setting above average. Nah, kalau dari namanya kita udah tahu bahwa above average itu adalah sesuatu yang di atas rata-rata. Nah, kalau Brosys perhatikan di bagian bawah sini itu ada average-nya 86. Jadi kita udah tahu nih. Jadi kan kalau di Excel kan kita ketika blok sesuatu yang value-nya itu dalam bentuk number ya atau general gitu, kita bisa tahu average-nya berapa kalau kita blok. Nah, sini dari kumpulan data gue dari nilai akhir itu average-nya 86. Nah, dari situ gue bisa dapetin 86 nih nilai average-nya. Gue mau tahu nih dari data ini mana yang nilainya di bawah nilainya di atas rata-rata atau di atas average, above average-nya. Nah, kalau 86 otomatis mulai 87 sampai 100 dia di atas dong, kayak gitu. Nah, maka dari itu ketika gue klik above average, nah, dia akan tanya nih formation that are about average. Jadi untuk sel yang di atas rata-rata tuh mau diwarnain apa gitu atau di fill kayak gimana. Misalkan gue mau fillnya custom nih, like red fill with dark text, di dark red text, lebih ribet jadinya. Nah, kemudian di sini gue misalkan mau kasih bordernya gue kasih potong-potong gini deh, outline inside, oke. Misalkan bordernya gue kasih warna apa ya, warna orange deh. Nah, kemudian di oke. Nah, di sini kalian bisa langsung kelihatan preview dari settingan above average yang kita bikin. Jadi yang Brosys bikin nanti akan langsung kelihatan. Kalau mau lanjut oke, kalau mau batal cancel. Nah, di sini karena gue udah setting sesuai yang gue inginkan ya. Jadi above average-nya kalau rata-rata tadi ada 86 ya, di sini bisa kelihatan 86. Nah, nilai di bawah 86 itu dia nggak akan ke fill, nggak akan kena conditional formatting, dia akan tetap putih, akan tetap transparent. Nah, mulai dari 89, 95 di sini akan langsung kelihatan. Jadi di sini nggak mematok jumlahnya berapa. Kalau tadi di top 10%, bottom 10 atau bottom 10% itu dia mematok jumlah berapa sih yang dimau gitu ya, jumlah yang kita inginkan yang di blok. Nah, kalau di sini dia nggak mematok jumlahnya, tapi dia mematok adalah average-nya. Jadi bisa jadi jumlah average-nya itu berbeda. Maksudnya nggak bisa jadi lebih banyak dari total datanya, bisa jadi lebih sedikit dari total datanya. Kalau misalkan rata-rata kan pasti setengahnya ya. Kalau ini 15 data, contohnya 15 data. 15 data nih berapa nih yang lebih besar dari rata-rata? Nah, kalau di sini kalau 15 kan pasti antara 7,5 kan nggak mungkin. Nah, di sini pas ada 8 gitu, 8 data yang di atas rata-rata. Nah, maka dari itu fungsinya untuk mendapatkan above average adalah mengetahui data yang memang benar-benar di atas rata-rata. Gak peduli jumlahnya berapa yang di atas rata-rata, tapi memang mayoritas kalau above average atau rata-ratanya kita bisa dapat berpotongnya hampir sama dengan separuh dari jumlah datanya. Nah, ini rata-rata ya, nggak selalu jumlahnya hampir berdekatan. Kayak gue punya 15 ini, yang di fill ada 8, yang gak di fill ada 7. Nah, biasanya memang berdekatan karena namanya juga rata-rata gitu. Kayak gitu, tapi itu gak terlalu jadi kepastian kayak gitu. Kemudian kalau gue mau gue custom ya, tadi ini muncul terus deh. Kemudian oke. Nah, setelah itu selanjutnya adalah sales lulusan. Contoh nih, karena tadi kita udah setting karena tadi kita sudah setting mengenai yang above average. Sekarang lawannya above average jadi below average. Nah, below average ini gampang banget ya. Jadi kalau dari konsepnya, kalau tadi kita udah tahu yang above, otomatis kita bisa setting yang below. Nah, belownya
Kita bisa setting gampang banget, sama konsepnya. Jadi mana-mana saja yang di bawah average dia akan di fill atau akan di conditional formatting. Kalau di sini kalau bisa dilihat rata-ratanya adalah 85,93 gitu. Jadi di bawah 85,93 itu dia akan di fill. Nah, gue misalkan mau fillnya beda, misalkan custom orange, gue setting. Jadi fontnya harusnya bisa setting ya. Kemudian border juga bisa, fillnya juga bisa untuk customnya. Di sini misalkan gue mau yang garis potong-potong ini, kemudian outline, fillnya gue mau kasih warna apa yang agak beda, misalkan warna merah ini deh, jangan deh, abu-abu contohnya. Kemudian oke. Nah, disitu akan langsung kelihatan hasil dari customnya. Jadi langsung kelihatan conditional formatting yang kita inginkan. Ini previewnya. Jadi setiap kali browse setting pasti dikasih tunjuk atau ditunjukin preview dari hasil customnya atau hasil dari bikinnya kayak gimana, kayak gitu. Nah, kalau browse oke atau sudah mantap dengan pilihan custom formatnya, bisa langsung di oke kayak gitu. Jadi mudah banget untuk settingan conditional formatting di bagian top or bottom rows. Jadi kayak gitu. Nah, untuk more rows ini nanti kita akan bahas di satu tutorial tersendiri karena cukup banyak. Nanti bisa kita custom banget di sini dan enak deh kalau untuk manage role ini karena pembahasannya akan lebih dalam. Nah, sekian video gue kali ini untuk top or bottom rules-nya conditional formatting dari Microsoft Excel. Kalau ada bingung langsung komen di bawah, nanti gue jawab. Nah, sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Salam desainer. Thank you banyak Brosius udah nonton video tadi. Agar nggak ketinggalan video-video yang lain, bantu subscribe, like, comment, and share. Nah, kalau butuh tutorial sesuai request, bisa langsung komen di bawah. Salam desainer.